Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat dan runtuh pada abad ke-7 Masehi. Jaya Singawarman adalah pendiri kerajaan Tarumanegara pada periode 358-382 Masehi. Ia merupakan seorang maharesi berkebangsaan India dari dinasti Salankayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Jaya Singawarman kemudian menikah dengan putri Raja Dewawarman VIII. Raja Salakanagara yang ketika itu berkuasa di sebagian wilayah Jawa Barat. Pada masa kekuasaan Jaya Singawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Rajatapura, atau biasa disebut Salakanagara Kota Perak, merupakan ibu kota dari Kerajaan Salakanagara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salakanagara dari Dewawarman I sampai Dewawarman VIII. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanagara, status Kerajaan Salakanagara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian. Di samping Kerajaan Tarumanegara, muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Sejak wafatnya Jaya Singawarman, tampuk kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh Dharmayawarman. Namun, sayangnya sepak terjang Dharmayawarman tidak begitu banyak tercatat dalam sejarah. Baru sejak pemerintahan Purnawarman sebagai raja ketiga, Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara. Dalam masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini kelak menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tidak sampai di situ. Berdasarkan prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut telah berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km. Yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut berperan dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Keberhasilan kepemimpinan Purnawarman juga memberikan dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara. Wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, terdapat 48 daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Penguatan perekonomian dan militer menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemajuan yang diciptakan oleh Raja Purnawarman. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara umumnya hidup dengan bermata pencaharian sebagai petani dan hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur, berdasarkan catatan penjelajah Tiongkok abad ke-5 Masehi. Fahin, selain bertani, masyarakat juga bermata pencaharian di sektor peternakan, perburuan hewan, perdagangan cula badak, kulit penyu, hingga perak. Tidak hanya memperkuat politik dalam negeri, Purnawarman juga aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik luar negeri. Berkat keahliannya dalam berdiplomasi, Purnawarman berhasil membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan dari Tiongkok. Dengan demikian, perdagangan internasional antara Kerajaan Tarumanegara dan Tiongkok dapat berjalan dengan baik. Selain urusan perdagangan, bidang pelayaran yang dapat menghubungkan masyarakat di kedua wilayah itu pun berhasil dicapai sebagai akibat dari hubungan diplomatik ini. Kesuksesan Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman tidak semata-mata disebabkan oleh kerja kerasnya seorang diri saja. Dalam mengembangkan politik dalam negeri maupun luar negeri, Purnawarman dibantu oleh kedua adiknya,
Cakrawarman yang menjabat sebagai Panglima, dan Nagawarman yang menjabat sebagai Panglima Laut. Selain dikenal atas kecemerlangan Purnawarman dalam berpolitik selama menjadi raja, ia disebut sebagai raja yang memiliki standar moralitas yang baik, yang mana berbudi pekerti luhur. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12, Linggawarman, yang berkuasa sejak 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia, sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya. Kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau, sehingga dianggap sudah usang. Ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru, ketumpuan Kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini mengundang perpecahan lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Linggawarman ini, sisa-sisa runtuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing yang mana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Keruntuhan ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar, di mana pada saat itu Kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Sekian ulasan sejarah Kerajaan Tarumanegara yang dapat disampaikan Kelakar 45, semoga bermanfaat.